Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Sahabat beriman, Nabi Yunus alaihi salam merupakan salah satu dari 25 nabi yang diberikan mukjizat istimewa oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala atas keagungannya. Kisah Nabi Yunus mungkin merupakan salah cerita yang paling dikenal Muslim. Bagaimana mungkin salah satu hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala yang paling terkasih ditelan ikan paus? Sang Nabi bahkan merasa putus asa karena berhari-hari dalam perut ikan besar itu. Kisah Nabi Yunus alaihi salam dalam menyebarkan Islam. Perjalanan jauh guna memenuhi perintah Allah untuk berdakwah kepada kaum Ninawa. Nabi Yunus alaihi salam diutus oleh Allah untuk berdakwah kepada suatu kaum yang telah menyimpang dari jalan yang benar. Menurut kitab Qasas Al-Anbiya karya Ibnu Katsir, kaum yang berada di negeri Ninawa dekat kota Mosul, Irak. Masyarakat di kota ini menyembah patung-patung yang mereka dianggap sebagai Tuhan. Mengajak mereka berpikir dan memperhatikan sekitar mereka. Salah satunya, apakah pantas patung-patung tersebut disembah? Bukankah yang menciptakan alam dan isinya lah yang seharusnya disembah? Nabi Yunus kemudian juga mengajarkan kepada mereka bahwa Allah lah Tuhan yang harusnya mereka sembah. Namun, bukan sambutan baik yang Nabi Yunus dapatkan, melainkan penolakan. Kaum tersebut menilai bahwa Nabi Yunus adalah orang asing dan bukan dari golongan mereka. Tak ada hubungan kekerabatan yang antara Nabi Yunus dan mereka. Sebab kaum tersebut tak menerima ajaran Nabi Yunus. Nabi Yunus bercerita kepada mereka tentang kisah-kisah orang-orang terdahulu yang mengingkari dan menentang Allah. Saat ajaran Nabi dan Rasul tidak ditaati, maka turunlah azab Allah dan mereka kemudian binasa. Nabi Yunus akhirnya berdoa kepada Allah agar kaum tersebut dihukum. Allah mendatangkan azabnya ketidakpatuhan warga. Tempat tinggal mereka seolah daun yang bergoyang ditiup angin. Mereka tidak mampu berdiri seperti kapal yang terombang-ambing di atas lautan. Ketika itu, teringatlah kaum tersebut dengan cerita Nabi Yunus tentang kaum-kaum yang telah dibinasakan Allah. Mereka pun baru menyadari kebenaran ajaran Nabi Yunus. Namun saat itu, Nabi Yunus telah pergi meninggalkan mereka. Setelah mengalami penolakan, Nabi Yunus berkelana dan putus asa karena ajarannya tidak dihiraukan. Nabi yang merasa menyerah terus berjalan hingga bertemu kapal yang akan berlayar menyeberangi samudra. Nabi Yunus ikut dalam pelayaran tersebut bersama penumpang lain. Namun, di tengah perjalanan keadaan berubah memburuk. Kapal hampir tenggelam, sehingga harus ada salah satu penumpang yang dilemparkan ke laut. Lalu, diadakanlah pengundian untuk menentukan penumpang yang harus keluar dari kapal. Ternyata, nama yang keluar adalah Nabi Yunus. Pengundian diulang 3 kali untuk memastikan penumpang yang akan dilempar ke laut. Namun nama Nabi Yunus terus keluar. Tersadarlah Nabi Yunus terhadap amarah yang diberikan Allah kepadanya. Beliau tak mengelak, dan bertawakal kepada Allah. Hingga akhirnya, Nabi Yunus pun dilemparkan ke laut. Saat tubuhnya seakan tenggelam di samudera, seekor ikan paus yang sangat besar menelannya. Ketika berada di dalam perut ikan paus, Nabi Yunus banyak berzikir dan berdoa kepada Allah. Artinya, tidak ada Tuhan selain Engkau. Maha suci Engkau. Sesungguhnya aku termasuk orang-orang zolim. Setelah 40 hari lamanya, Allah memerintahkan ikan paus untuk mengeluarkan Nabi Yunus ke sebuah daratan yang kering tandus. Di tempat tersebut, Nabi Yunus menemukan makanan sebagai karunia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di sana, Nabi Yunus juga akhirnya bertemu kembali dengan kaum yang telah bertaubat setelah sebelumnya menolak ajarannya. Mereka hidup damai dalam agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kisah Nabi Yunus tertulis dalam Al-Quran Surat As-Saffat, ayat 139-148. Artinya, sesungguhnya Yunus benar-benar salah seorang Rasul. Ingatlah, ketika ia lari, meninggalkan kewajiban, ke kapal yang penuh muatan. Kemudian ia ikut berundi, lalu dia termasuk orang-orang yang kalah dalam undian. Maka ia ditelan oleh ikan besar dalam keadaan tercela. Maka kalau sekiranya dia tidak termasuk orang-orang yang banyak mengingat Allah, niscaya ia akan tetap tinggal di perut ikan itu sampai hari berbangkit. Kemudian kami lemparkan dia ke daerah yang tandus, sedangkan ia dalam keadaan sakit. Dan kami tumbuhkan untuk dia sebatang pohon dari jenis labu. Dan kami utus dia kepada 100.000 orang atau lebih. Lalu mereka beriman, karena itu kami anugerahkan kenikmatan hidup kepada mereka hingga waktu yang tertentu.
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyerupakan kulit Nabi Yunus alaihi salam yang mengelupas akibat gesekan yang dialaminya selama dalam pencernaan ikan seperti tubuh burung yang baru dicabuti bulunya. Di tempat Yunus alaihi salam dimuntahkan, Allah Subhanahu wa Ta'ala menumbuhkan sebuah pohon seperti pohon labu. Bahwa Nabi Yunus alaihi salam berlindung di bawah pohon labu tersebut. Ia memakan buahnya. Namun, selang beberapa lama, tumbuhan itu pun kering. Ia pun menangis, hingga Allah menurunkan wahyu sekaligus memberikan teguran kepadanya. Engkau menangis karena pohon itu, bukan menangisi 100.000 orang yang hendak engkau binasakan. Itulah kisah Nabi Yunus yang banyak memiliki hikmah, di antaranya Allah Maha Kuasa menurunkan azab dan mencabut azab kepada siapa yang dikehendakinya. Allah Subhanahu wa Ta'ala terkadang menguji para hambanya yang soleh saat melakukan sesuatu yang bertentangan dengan perintahnya. Namun, berkat keimanan, kesolehan, dan doa, mereka diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Doa dan pengakuan terhadap dosa juga memiliki pengaruh besar terhadap keselamatan dari berbagai malapetaka. Selain itu, Allah juga Maha Pengampun kepada hambanya yang datang bertaubat dan bertawakal. Wallahu alam bishawab. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.